Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Kurniawan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan angkatan 2022, program studi Oceanografi. Baik, di sini saya dari kelompok Fakta Sumber Panda. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi sekaligus penugasan dari Boni Session, yaitu mengenai teknik advokasi dan lobbying. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa kajian singkat yang semoga berguna dan bermanfaat mengenai teknik advokasi dan lobbying itu sendiri. Oke, kita mulai mengenai teknik advokasi dan lobbying. Di sini merupakan kajian singkat mengenai pentingnya teknik persuasif dalam advokasi dan lobbying. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh mengenai pembahasan advokasi dan lobbying, mungkin aku akan memberikan beberapa uh, definisi singkat mengenai advokasi dan lobbying. Oke, advokasi dan lobbying itu pada hakikatnya adalah suatu bentuk komunitas persuasif. Selain itu, advokasi dan lobbying ini saya artikan sebagai suatu keterampilan. Mengapa seperti itu? Karena di dalamnya itu menuntut suatu kebijakan untuk dilakukan perubahan. Nah, dilakukan kebijakan dan perubahan ini membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang mencakup bagaimana substansinya, bagaimana caranya, mengapa ini harus dilakukan, dan latar belakang terjadinya advokasi dan lobbying. Adapun advokasi lobbying secara umum adalah langkah sebelum merupakan salah satu pendekatan secara soft diplomacy atau bisa dibilang demokrasi yang secara, pergerakannya itu, memberikan suatu pendekatan yang lebih, baik mungkin, dari hal, pendekatan secara personal ataupun intrapersonal. Baik, untuk, advokasi dan lobbying sendiri secara umum dapat diartikan seperti itu. Selanjutnya, oke, di sini saya akan membahas mengenai advokasi terlebih dahulu. Advokasi pada hakikatnya merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik, mengubah opini masyarakat, atau memperjuangkan hak-hak individu ataupun kelompok tertentu. Di mana dalam advokasi sendiri juga mencakup beberapa aspek yang nanti akan saya bahas. Namun advokasi di sini dapat disimpulkan dalam merupakan salah satu usaha ataupun langkah perjuangan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Adapun kebijakan publik yang harus mendapatkan suatu tindakan dan kebijakan publik yang, tidak relevan dengan, kebutuhan masyarakat ataupun kebijakan publik yang emang meresahkan dan memang memberikan kerugian-kerugian tertentu dalam hal, berbagai bidang yang tentunya bersinggungan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Oke, itu untuk advokasi. Selanjutnya merupakan lobbying. Lobbying mungkin secara umum saya artikan sebagai salah satu bagian dari advokasi itu sendiri. Namun secara umum, lobbying itu juga, diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun suatu organisasi dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan, suatu pemerintah atau bisnis dengan cara memberikan informasi, argumen, atau tekanan kepada pembuat kebijakan. Lobbying juga bertujuan untuk memperoleh kebijakan atau keputusan yang menguntungkan bagi pihak yang, dilobi. Artinya lobbying adalah merupakan salah satu, cara ataupun metode pendekatan yang memang memberikan suatu, efek yang lebih dekat lagi dengan, pihak yang ingin dilobi. Oke, itu tuh untuk sekilas mengenai advokasi dan lobbying. Oke, kita tarik benang merah mengapa advokasi dan lobbying ini dikatakan penting dan harus dilakukan, serta apa sih urgensi yang mendasari, dilakukannya advokasi dan lobbying. Kita melihat, bahwasannya melakukan advokasi dan lobbying itu dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, ataupun kelompok masyarakat yang memainkan peran aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ini, membuktikan bahwasannya, demokrasi itu diperkuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan perubahan positif yang berdampak luas. Adapun 3 poin utama yang saya bawakan mengapa advokasi dalam ini penting untuk dilakukan dan, mengapa menjadi suatu hal yang urgen ataupun hal yang mendesak ketika terjadi ataupun adanya kebijakan-kebijakan yang memang meresahkan, berbagai, lapisan masyarakat. Oke, yang pertama adalah memperjuangkan kepentingan dan hak. Kebijakan itu dibuat untuk, sejatinya dibuat untuk memperjuangkan kepentingan dan hak. Artinya, kebijakan ini memang harus berlaku adil. Namun jika ada poin-poin tercedera yang memang kebijakan itu tidak dapat menjawab, kepentingan dan juga urgensi adanya suatu kebijakan, disinilah perjuangan dan kepentingan dan hak dari kebijakan itu sendiri dipertanyakan. Advokasi dan lobbying, menjadi suatu, bentuk dalam memberikan suara kepada kelompok atau individu yang mungkin tidak memiliki akses atau kekuatan untuk mempengaruhi keputusan atau perubahan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Artinya,
Advokasi dan lobbying merupakan suatu pendekatan yang, dapat memberikan suatu efek yang cukup besar dan signifikan memberikan, kesempatan bagi, kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak memiliki, eee, akses terhadap kekuatan dan kebijakan-kebijakan yang memang sudah setujui. Selanjutnya, mengubah kebijakan dan undang-undang. Kebijakan yang tadi sudah saya, katakan bahwasannya di sini memainkan peran penting dalam memperjuangkan isu-isu yang mungkin terabaikan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Adapun isunya tersebut tidak menjawab kepentingan dan juga memang tidak, adil serta meresahkan masyarakat dan juga yang memang hanya mementingkan berbagai pihak tertentu saja. Sedangkan di sini terdapat kaum terdampak yang memang, tertindas dengan adanya kebijakan yang kembali lagi kebijakan yang tidak adil. Dan selanjutnya mewujudkan perubahan aspek sosial. Dengan mempengaruhi kebijakan, undang-undang, dan opini publik, advokasi dan lobbying dapat membawa perubahan signifikan terhadap masyarakat. Hal ini juga mencakup mengenai perubahan dalam perlakuan terhadap kelompok marginal dan perlindungan lingkungan. Nah, itu mengapa, advokasi dan lobbying penting untuk dilakukan. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai, substansi atau aspek-aspek apa saja yang mendasari terjadinya advokasi. Di sini ada 3 substansi advokasi yang berperan sebagai syarat utama dan sebagai arah gerak yang, demi memaksimalkan serta terciptanya usaha yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah advokasi harus memiliki subjek dan objek advokasi yang jelas. Tentu kita harus mengetahui, mana saja sih stakeholder ataupun yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ini, serta apa saja, impact ataupun pengaruh dari kebijakan itu terhadap, masyarakat. Siapa saja yang terdampak, siapa saja yang memang, dapat turun tangan. Oke, selanjutnya kedua, merupakan identifikasi substansi dan utama dilakukannya advokasi. Artinya, advokasi harus, dilatar belakangi dengan kepentingan itu sendiri. Kepentingan yang di sini adalah kepentingan yang memang meresahkan ataupun memang, mencakup berbagai lapisan masyarakat. Artinya, dari segi kuantitatif haruslah berdampak besar kepada masyarakat. Tidak harus berdampak besar saja, namun diartikan sebagai jika keresahan dan kebijakan ini memang secara nasionalis atau secara regional itu besar, artinya perlu diadakan advokasi dan lobbying terlebih dahulu. Namun kembali lagi jika memang hanya individu ataupun perorangan, itu bisa saja melakukan advokasi dan lobbying, namun, yang saya akan bahas adalah mengenai substansi secara, kompleks. Yang ketiga merupakan mempunyai goal setting yang jelas dan terarah. Artinya goal setting ini harus memiliki 2 aspek yang utama yaitu goal setting, skala, keberhasilan teratas dan skala keberhasilan terbawah. Artinya jika skala keberhasilan teratas tidak tercapai, setidaknya ada minimal goal setting. Artinya kita memiliki, aspek-aspek tujuan yang jelas, kita memiliki skala-skala yang emang memberikan, target-target dan arah gerak yang dapat secara minimal kita capai dalam suatu advokasi dan lobbying. Oke, selanjutnya merupakan, substansi dari lobbying itu sendiri. Oke, aspek utama yang, mendasari lobbying itu sendiri ada 3, analisis, retorika, dan persuasi. Secara singkat, analisis diartikan sebagai pemahaman mengenai substansi poin lobbying itu sendiri, yang disampaikan mencakup bukti, pedoman, dan kebijakan. Yang kedua merupakan retorika ataupun seni dalam berbicara ataupun, cara untuk persuasif, untuk menarik, pihak lawan agar dapat memahami apa yang kita sampaikan dan memberikan apapun yang kita inginkan dengan, berbagai teknik persuasif. Dan ini merujuk pada penggunaan teknik, komunikasi untuk mempengaruhi pandangan tentunya. Yang ketiga, persuasif itu sendiri. Persuasif ini mengacu pada mempengaruhi dan meyakinkan pihak yang dilobi agar menerima dan mendukung pandangan, kebijakan, dan kepentingan yang diadvokasi. Tentu ini merupakan 3 aspek yang mendasari mengapa lobbying ini penting dilakukan dan bagaimana teknik ataupun aspek yang mendasari lobbying itu sendiri. Oke. Selanjutnya merupakan, ruang lingkup advokasi dan lobbying. Oke, untuk ruang lingkup, advokasi dan lobbying mungkin, sangat kompleks artinya bermacam-macam, namun saya memberikan limitasi bahwasannya advokasi dan lobbying mencakup berbagai isu sosial, hak-hak asasi manusia, dan keadilan sosial serta perubahan struktural yang lebih luas. Lobbying cenderung berfokus pada kebijakan pemerintah atau bisnis yang terkait dengan kepentingan kelompok atau individu yang melobi. Artinya, ada 3 ruang lingkup advokasi dan lobbying terhadap, pelaksanaannya itu adalah dengan adanya kebijakan yang meresahkan, aturan yang memang tidak menjawab, serta keputusan yang tidak adil, secara, kompleksitasnya. Itu merupakan ruang lingkup advokasi dan lobbying, secara umum. Oke. Selanjutnya, orientasi kepentingan advokasi dan lobbying. Mengapa sih advokasi dan lobbying ini dikatakan sebagai orientasi kepentingan untuk, menjawab keresahan suatu masyarakat?
Nah, advokasi ini biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat LSM atau individu yang bekerja, atau kepentingan umum atau kelompok yang rentan. Artinya di sini adalah, lapisan masyarakat yang tergabung adalah masyarakat yang merasakan keresahan ataupun, eee, termasuk dalam kaum terdampak. Artinya di luar itu adalah advokasi dan lobbying, hadir sebagai salah satu bentuk empati bagi kaum-kaum yang tidak terdampak. Artinya advokasi dan lobbying ini sebagai salah satu bentuk, bukti, kepedulian terhadap sesama yang meskipun kita tidak terdampak, namun dengan adanya advokasi dan lobbying adalah sebagai salah satu bentuk kepedulian dan, bentuk empati terhadap keresahan yang memang tidak bersinggungan langsung dengan kita, namun kita turun langsung untuk, memperjuangkan hak-hak, orang lain yang seharusnya memang terpenuhi dan secara struktural berkeadilan. Oke, itu merupakan, uraian singkat dan kajian singkat saya mengenai advokasi Dolibing itu sendiri. Mungkin saya akan memberikan, kiat-kiat bahwasanya advokasi itu merujuk pada keadilan bukan kepentingan. Mengapa seperti itu? Karena pada dasarnya advokasi dan lobbying itu bertujuan untuk menciptakan, kebijakan-kebijakan yang adil, bukan hanya memenuhi suatu hasrat kepentingan, berbagai, oknum saja atau berbagai pihak saja. Di sini advokasi dan lobbying hadir sebagai jembatan antara diplomasi secara, halus, sebagai salah satu jembatan komunikasi antar pihak agar terjadinya, arah gerak yang lebih terstruktur dan juga secara, hasil akhirnya adalah, terjadinya perubahan kebijakan yang memang kembali mementingkan masyarakat itu sendiri dan memberikan keadilan yang secara umum dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, itu merupakan suatu, presentasi singkat saya mengenai advokasi dan lobbying. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam saya menyampaikan ataupun ada referensi yang, kurang dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Alwi Kurniawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.